Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali mengikuti mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 9 yang saya cintai dan saya banggakan. Walaupun kalian masih belajar di rumah secara online, secara daring, tapi harus selalu semangat ya, tekun belajar, cari ilmu. Nggak harus kita tetap muka di sekolah ya, karena ada pandemi COVID-19 ya, kita harus mengikuti apa yang sudah disampaikan, baik itu dari Bapak Wali Kota, dari Kemendikbud, dari Kemenag dan lain sebagainya. Kita ikuti aturan yang telah ditetapkan. Jangan kita kepingin saja ke sekolah tapi nanti kita kena penyakitnya. Oke, saya lanjutkan untuk pelajaran akidah, melanjutkan materi yang kemarin tentang wabil akhirati ya, tentang hari kiamat. Al iman untuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Wabil yaumil akhir adalah hari kiamat. Percaya dan yakin bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa kabur dari kenyataan ini. Kita sebagai seorang muslim harus yakin dan percaya bahwa memang kiamat pasti datang. Hanya memang datangnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Menyambung dari materi yang kemarin, itu tentang tanda-tanda kiamat kubro, kiamat sugro. Kalau kiamat sugro sudah banyak ya, kematian juga sama untuk kiamat sugro. Pandemi COVID-19 atau wabah corona juga termasuk kiamat sugro, karena bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia juga mengalami hal ini. Kita harus bisa terima karena itu memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tetap beraktivitas, kita tetap belajar. Ya, jangan dalam keadaan seperti ini kita maunya di rumah saja, nggak ngapa-ngapain, nggak mau belajar, nggak mau diajarin oleh bapak ibu guru. Ya tetap kita berusaha sekemampuan kita untuk bagaimana cara kita mengikuti pelajaran walaupun dari rumah. Setelah kita mengetahui materi yang kemarin tentang kiamat kubro, karena mereka yang merasakan kiamat kubro ya nggak akan merasakan yang namanya alam barzah. Kalau alam barzah kan dua alam ya, antara alam dunia dengan akhirat, nanti ada alam barzah. Makanya tugas malaikat Israfil, tugas malaikat yang memang satu-satunya malaikat yang wajib diketahui yang belum mendapatkan tugas dari Allah, tugas terakhir adalah menghancurkan dunia ini. Setelah semua dunia hancur dan sebagainya, yang terakhir kita akan menyadari apa sih hikmah dari hari akhir ini. Apa sih hikmah dari dunia ini akan berakhir. Kita dapat mengambil hikmah kepada hari akhir ini bagi hidup kita. Manfaatnya sangat besar yang bisa kita ambil. Yang pertama, bisa meningkatkan kesadaran kita bahwa kita akan menjumpai hari yang terakhir. Allah tidak akan menciptakan dunia kembali, yang kekal adalah alam akhirat. Dan akan menapaki kehidupan yang kekal, itu alam akhirat. Waktu kelas 7 kita mempelajari tentang sifat Allah yang wajib. Yang pertama, wujud. Wujudkan adanya Allah. Mustahil Allah itu tidak ada, namanya Adam. Kan dibuktikan dalam firman Allah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang menciptakan langit bumi serta seisinya. Tapi nanti pada hari kiamat hancur semuanya. Kematian manusia itu Allah yang ngatur, bukan kita. Orang ketabrak mobil, kita udah hancur tapi nggak mati. Emang mungkin
Bukan urusan Allah, orang yang sehat lagi olahraga, ya nggak pakai sakit lagi, tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal. Jajaa saatan azal, apabila ajal akan datang, pada saat itu juga nggak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mengingatkan kepada kita bahwa tujuan hidup yang sebenarnya bukan di dunia. Hidup yang sebenarnya adalah di alam akhirat nanti. Alam dunia yang sekarang kita tempati hanya sementara. Makanya ketika kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaatkan dengan sebaik-baiknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa? Buat bekal kita nanti di akhirat. Kepingin kebahagiaan dunia, ya harus kita jalankan. Kepingin kebahagiaan akhirat juga kita jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta sama Allah supaya kita diselamatkan dunia dan akhirat. Doa yang sering kita dengarkan, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tak ampun sama Allah. Minta kepada Allah, bukan minta pada siapa-siapa lagi. Musyrik kita kalau minta kepada yang lain. Kita sudah punya kalimatullah. La ilaha illallah, kalimat tauhid. Tidak ada Tuhan selain Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Yang percaya kepada selain Allah, musyrik dia. Ya, makanya kalau kamu ziarah kubur kemana-mana, pada orang tua mintanya jangan pada orang tua, minta pada yang sudah meninggal, mintanya aja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Kalau kita mau ke makam, kuburan, doakan orang yang sudah meninggal dunia. Jangan kataku sampai, insya Allah sampai. Ya, doa. Iya Pak, bila orang anak Adam meninggal, putus memang semuanya. Ya, dari amal jariah, ilmu bermanfaat, dan doa anak yang soleh kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Memantapkan diri bahwa kesenangan hidup di dunia sangat kecil, sehingga kita akan dengan kehidupan akhirat dengan senantiasa mentaati segala apa yang diperintahkan oleh Allah dengan jalan takwa, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Jangan dibulak-balik. Perintah Allah kita tinggalkan, larangan Allah kita laksanakan. Jangan sampai seperti itu. Teman ini kelas 9 ya, sudah pada kenal hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jauhkan itu. Kalaupun kamu tahu hanya sekedar tahu, jangan dilaksanakan. Tinggalkan itu. Perbuatan-perbuatan dilarang. Ya. Iya, pacaran, gini-gini terang-terangan, Masya Allah. Yang ketiganya setan itu kan. Iya, gampang digoda oleh setan, pacaran berdua-duaan. Iya, enggak pas sih, pegangan doang, ini doang. Malah kata setan, wah ini hancur kamu itu. Selalu nauzubillah min dzalik. Jangan sampai tinggalkan hal seperti itu. Kemudian juga perkataan ini yang sering kali saya dengar. Perkataan lisan kita kadang-kadang tidak pantas yang kita ucapkan. Kalimat-kalimat yang ada di kebun binatang, kalimat-kalimat yang ada di alam-alam gaib selalu disebutkan. Enteng banget itu, nggak merasa bersalah kamu berbicara seperti itu. Padahal Masya Allah, malaikat, raqib dan atid selalu mengikuti kamu, selalu mencatat apa yang kamu ucapkan. Makanya ucapkan qaulan karimah, perkataan yang baik. Jangan selalu mengatakan perbuatan yang tidak baik, perkataan yang tidak baik. Alisan kaswaib, lisan itu bagaikan pedang, lidah itu bagaikan pedang. Ngomong sedikit bisa membahayakan orang lain, salah sedikit bisa membahayakan orang lain. Gunakan lidah dengan sebaik-baiknya. Ucapkan kalimat-kalimat Allah, zikir pada Allah, zikrullah. Pakai dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Banyak sekali hikmah ya tentang hari kiamat ini, hari akhir ini. Selanjutnya yang paling utama adalah menumbuhkan hati yang ikhlas.
ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghormati kedua orang tua, berbuat baik terhadap sesama manusia. Menghormati orang tua jangan hanya sekarang kita masih ada saja. Yang tidak ada juga bagaimana cara menghormatinya? Ya doakan orang tua kita. Dari masih kecil kita diajarkan doanya, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca itu doa kapan saja, di mana saja. Yang paling afdal ketika kita selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Kapanpun kalau kamu ingat baca. Makanya insya Allah lisan kita, lidah kita kalau selalu mengucap kalimat-kalimat thayyibah, kaulan karimah, perkataan-perkataan yang baik, insya Allah etika kita, akhlak kita juga jadi baik. Ya, kita betul-betul akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kalau kita benar-benar ingat. Ya, ini termasuk hikmah beriman kita kepada hari kiamat, hari akhir. Hari akhir itu akan tiba. Kita nggak bisa menolak apa yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk kapan hari kiamat itu akan datang, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Mudah-mudahan sedikit ini agak banyak bermanfaat. Dan yang terakhir saya minta untuk kamu mengumpulkan tugas ya dalam LKS. Nggak usah LKS-nya kalau misalnya di sekolah nggak usah dibawa ya. Kamu tulis aja, nanti difotokopi. Saya minta yang bagian esai ya, esai dari pilihan ganda halaman 14. Yang ulangan harian halaman 14, pilihan ganda dari 1 sampai 25. Kemudian yang jawab pertanyaan, agak banyak memang ya. Semuanya adalah ya sampai halaman 17. Dari halaman 14 sampai halaman 17. Kalau yang latihannya nggak usah. Jadi bagian 1 isilah titik-titik, bagian 1 PG, bagian 2 titik, bagian 3 esai. Itu yang kamu harus kerjakan. Mudah-mudahan nanti bisa dikumpulkan ya. Hari Kamis kan nanti tanggal 20 itu kalau nggak salah libur hari Jumatnya itu. Orang tua saja nanti yang sekolah. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jaga kesehatan. Terus semangat belajar di rumah. Kemudian kalau keluar tetap kita memakai protokol kesehatan, memakai masker. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.